Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Yang kelas 7 paket B, pagi ini kita belajar tentang IPS, yaitu butuh atau ingin. Artinya kita belajar hari ini IPS khusus paket B yang kelas 7, karena tadi baru selesai kelas 8, kelas 9, kelas 9 nanti baru lanjut kelas 8. Nah, untuk anak-anakku semua dimanapun anak-anak berada, baik di rumah, di pondok dan sebagainya, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya ya, dimudahkan juga di pintu rezekinya, dilancarkan pintu rezekinya oleh Tuhan. Amin. Mudah-mudahan nanti keinginannya untuk tamat dari PKBM Al-Insan bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Oke? Simak video penjelasan Bapak pada pagi hari ini, yaitu materi tentang IPS paket B kelas 7 modul 4. Nah, pagi ini kita belajar tentang IPS yaitu unit 1. Unit 1 kita belajar tentang butuh atau ingin. Ya. Nah, butuh atau ingin. Ketika berbicara butuh atau ingin, kita berpikir bahwa mindset kita, ya, mindset kita dalam menjalani kehidupan, kita hari ini butuh atau menginginkan. Kadang-kadang banyak masyarakat yang antara kebutuhan primer dan sekunder tidak bisa mengontrol antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ingat, anak-anak Bapak coba lihat di sini ada butuh atau ingin. Artinya kalau kita butuh, ini penting. Ketika keinginan ini tidak terlalu penting, karena ingin belum tentu penting, karena yang kita butuhkan itu adalah kepentingan di rumah. Ya, pernahkah kalian berjalan-jalan ke pusat pembelanjaan seperti supermarket atau mall atau yang diagendakan sepanjang waktu? Nah, hangout di gerai di mana-mana pun berada. Nah, berarti di sana kita tempat mencuci mata, ya, beragam produk fashion, kemudian barang mewah, barang jasa yang dimanfaatkan oleh penawaran. Nah, kita lihat lagi di bawahnya nih ya, kita melihat adanya seseorang yang melihat diskon 50% yang besar di pusat pembelanjaan seperti Ramayana ya, kemudian di Suzuya, di Matahari. Nah, ini contoh. Saat kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, kadang-kadang kita sampai di sana mau membeli sesuatu yang kita butuh atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Contoh, ya, untuk di sekolah, anak-anak Bapak di sekolah, kebutuhannya sekarang adalah sepatu, karena sepatu anak Bapak di rumah sobek. Tetapi pada suatu dalam waktu tertentu, anak Bapak sampai di mall, yang dibutuhkan tadi itu tidak diingat lagi bahwasanya sepatu. Tapi ada yang diinginkan. Apa yang diinginkan yaitu tas, padahal tas di rumahnya masih bagus. Nah, di antara kebutuhan dan keinginan ini yang harus mampu kita mengorganisir agar tidak berlebihan, ya. Jadi uang yang ada yang di tangan kalian, yang di saat kalian pegang, ya, itu bisa bermanfaat dengan baik ketika kalian mampu mengorganisir, memanfaatkan antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Ini contoh. Lanjut. Nah, kita melihat uraian materi, konsep kebutuhan dan kelangkaan, motif prinsip tindakan ekonomi. Ya. Tindakan ekonomi, kita melihat bahwa di sini ketika sekelompok remaja memilih pernak-pernik, nih, lucu bagi perlengkapan sekolah, apakah yang terlintas dalam mendapatkannya? Motif ini adalah dapat ilmu mengenal berbagai keinginan atau alasan. Satu adalah motif untuk kepentingan individu. Kedua adalah motif untuk mencari keuntungan. Ketiga adalah motif untuk mendapatkan kekuasaan, yang disebut dengan motif ekonomi. Motif mendapatkan penghargaan, motif untuk berbuat sosial. Jadi contoh di atas adalah seseorang yang membeli aneka perlengkapan sekolah dengan bentuk sesuai dengan selera. Adalah merupakan tindakan ekonomi memenuhi kebutuhan dengan motif kepentingan individu. Nah, ini untuk pribadi ya. Kita lihat. Nih. Jadi anak-anak Bapak di rumah, coba lihat motif atau tindakan. Ini dia. Ya. Yang Bapak kasih garis
yang Bapak kasih garis ini. Nah, nih. Ini berikut adalah realita tindakan ekonomi yang ada di sekitar kita. Cermatilah sebagai berikut. Contoh, satu tindakan. Ini nanti coba Ananda semua di rumah isi yang Bapak sebutkan di depan, yang layarnya di depan ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dari kelima nomor ini Ananda di rumah silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Nah ini kita lihat bahwa antara tindakan dengan motif. Satu, tindakan ada orang yang sedang melakukan pekerjaan di sawah. Ibu-ibu atau warga yang sedang melakukan pekerjaan di sawah, yaitu memanen padi. Nah ini dia ya. Motifnya apa? Tujuannya apa dari memanen padi? Yang kemudian yang kedua, ini juga motif. Ya. Ini juga motif, ini motif. Ini juga ada motif, semuanya ada motif ya. Jangan lupa nanti motifnya dituliskan. Nih, ya. Nah, yang kedua ada tindakan sebagian warga atau masyarakat lagi berniaga atau berjualan di pasar. Nah, ini kita melihat dari ilmu ekonominya. Hari ini kita belajar IPS, yaitu tentang ekonomi. Nah, ini ada orang yang sedang berjualan, ada ibu-ibu yang sedang menawarkan barang dagangannya. Kemudian yang ketiga, ada sekelompok bapak-bapak yang sedang duduk melihat seseorang yang sedang membersihkan pekarangan rumah dan sambil berjualan. Nah, ini dia. Ini sekelompok masyarakat yang nomor 3. Motifnya apa? Kemudian nanti tindakannya udah Bapak sampaikan. Motifnya kalian jelaskan dengan baik. Kemudian yang keempat ada seseorang casting menjadi seorang calon presiden. Nah ini adalah personal branding ya. Personal branding, anak-anak Bapak nanti harus bisa membuat motifnya apa. Nomor 5 adalah seorang kepala sekolah menyerahkan piala kepada pemenang lomba. Setiap manusia ada profesinya selalu mendasarkan tindakan. Jadi kita hidup itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan pernah kita melihat atau mengukur daripada kekayaan orang lain atau kesuksesan orang lain. Tapi jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi diri untuk memompa motivasi kita menuju sesuatu yang untuk menuju kemajuan yang lebih baik dalam kehidupan. Nah, ini dia. Nah, kecilin gila. Kemudian prinsip ekonomi bagi produsen, ya. Ya, prinsip ekonomi bagi produsen. Di sini ada lembar kerja. Tadi anak-anak Bapak suruh mengerjakan. Ini dia. Ya. Ada lembar kerjanya nanti di sini produksi. Apa yang diproduksi, prinsip distribusinya. Distribusi itu penyalurannya seperti apa, kemudian mengkonsumsi. Berarti ada masyarakat yang membeli sebagai pelaku konsumsi. Bagaimana nanti anak Bapak menggambarkan, silakan buatkan di rumah dengan baik yang ini. Ya. Nah, penugasan. Nah, tadi penugasan 1, penugasan ada 2 penugasan silakan dikerjakan. Kemudian penugasan yang ini kelanjutan aja. Cuma nanti buat yang ini. 4, 5. Apakah beda kebutuhan dan keinginan? Kemudian apakah faktor penyebab kebutuhan? Buatlah skema tentang kebutuhan manusia. Utarakanlah yang kamu ketahui tentang motif ekonomi. Kemudian sebagai generasi muda yang cerdas, kita akan selalu bertindak dengan berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Berikan tanggapanmu. Nah ini silakan anak-anak Bapak kerjakan di rumah dengan baik. Jangan sampai kelewatan. Nanti Bapak akan nilaikan di PKBM. Atau boleh kirimkan by WA, boleh. Kemudian untuk sharing sama Bapak akan lihat nanti bagaimana anak-anak Bapak memahami antara kebutuhan dan keinginan, kemudian dengan pekerjaan, kemudian dengan aktivitas seseorang. Misalnya kalau guru aktivitasnya apa,
Kalau pedagang aktivitasnya apa? Nah, ini dilihat dari tujuan, motif, dan tindakan. Ya, silakan anak bapak kerjakan di rumah dengan baik, jangan sampai kelewatan. Ya, minggu depan kita masuk unit 2. Ya, oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan yang paket B kelas 7 modul 4 tentang pembelajaran ekonomi antara kebutuhan dan keinginan. Prinsip dari kebutuhan dan keinginan itu adalah kebutuhan diutamakan baru keinginan dilanjutkan ketika memiliki uang untuk membelinya. Oke, cukup di sini dulu yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.